Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Cinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan sequel film Die Hard keempat yang dirilis pada tahun 2007 berjudul Live Free or Die Hard. Bercerita tentang John McClane yang mendapat tugas untuk meringkus seorang hacker yang ternyata juga diincar oleh penjahat cyber yang lainnya. McClane akhirnya harus terjebak jauh lebih dalam saat anak perempuannya juga disekap oleh para teroris cyber yang ternyata mengincar data-data keuangan negara Amerika Serikat. Kini McClane harus berjuang menyelamatkan negara sekaligus anaknya yang disekap oleh hacker jahat bernama Thomas Gabriel. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton terus video ini sampai dengan selesai. Film diawali dengan ditampilkannya beberapa orang hacker yang sedang melakukan kontes algoritma yang diadakan oleh seorang wanita Asia bernama Mei Lin. Beberapa saat kemudian, pemenang kontes tersebut terbunuh akibat ledakan C4 yang ada di komputernya. Hal yang sama juga terjadi kepada hacker yang lainnya. Berbekal algoritma yang didapat dari peserta kontes, Mei Lin lalu meretas komputer divisi keamanan cyber FBI, mematikannya dan menghidupkannya kembali. FBI lalu merespon kejadian yang tidak biasa tersebut dengan melacak keberadaan seluruh top hacker Amerika. Scene lalu berpindah saat John McClane memergoki Lucy, anak perempuannya yang sedang bermesraan dengan pacarnya di dalam mobil. McClane lalu marah karena keberadaannya tidak diakui oleh Lucy. Mereka berdua pun lalu bertengkar dan kemudian Lucy pun pergi meninggalkan McClane. Tak lama kemudian McClane mendapat perintah dari atasannya untuk menjemput seorang hacker bernama Matthew Farrell di rumahnya untuk dibawa ke markas FBI di Washington DC. McClane kemudian tiba di kediaman Farrell tepat saat Farrell sedang dalam bidikan seorang penembak jitu yang dikirim oleh Mei Lin untuk menghabisi nyawanya. McClane akhirnya berhasil membantu dan menyelamatkan Farrell dari upaya pembunuhan tersebut. Are you really trying to escape? Mei Lin sendiri adalah seorang hacker yang bekerja untuk seorang hacker top Amerika yang bernama Thomas Gabriel. Ia lalu melamporkan kejadian gagalnya upaya pembunuhan Farrell tersebut. Di dalam mobil saat dalam perjalanan menuju Washington DC, Farrell tampak sangat syok dan kebingungan dan bertanya apa alasan sampai ia jadi target pembunuhan. Why would they want to kill me? You tell me, kid. You're the criminal. Sementara itu di markas FBI, kepala FBI yang bernama Miguel Bowman lalu mendapatkan laporan kalau para hacker yang mereka lacak meninggal dalam sebuah ledakan di kediaman mereka masing-masing. Sementara itu Gabriel bersama dengan tim hackernya bersiap-siap untuk memulai tahap pertama peretasan dengan mengendalikan jaringan transportasi. Kemudian dengan sekali klik, pusat kendali lalu lintas Washington DC kini berhasil mereka ambil alih. Dan tentu saja mereka kemudian membuat lalu lintas menjadi kacau balau untuk sementara waktu. That's good. Be dismissive tonight. Tak hanya itu, laporan dari berbagai macam instansi pemerintah juga menyebutkan kalau saat ini mereka sedang mengalami serangan cyber. Bahkan tidak tanggung-tanggung, alarm virus antraks pun mereka nyalakan, yang mengharuskan semua orang harus dievakuasi keluar dari gedung. Setelah berhasil membuat kacau pada tahap pertama peretasan, tahap kedua pun dimulai dengan mengacaukan dunia pasar saham.
hampir semua instrumen perdagangan harganya tiba-tiba anjlok tanpa sebab yang jelas. Sementara itu di tempat yang lain, John McClane lalu berhasil menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan Farrell ke hadapan Direktur FBI Miguel Bowman. Tak lama setelah itu, pihak teroris lalu menyabotase dan menyiarkan sebuah video ancaman yang sudah mereka modifikasi sedemikian rupa dengan tujuan menambah kepanikan di tengah masyarakat. Farrell kemudian menyadari kalau ini semua adalah awal dari Fire Cell, sebuah serangan dunia digital yang dirancang untuk melumpuhkan seluruh infrastruktur negara hanya melalui jaringan internet. Penjelasan singkat Farrell tersebut kemudian mendapat perhatian dari Bowman yang kemudian meminta anak buahnya untuk membawa mereka berdua ke Homeland Security untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat di dalam mobil, Farrell akhirnya berterus terang kalau ia telah menulis sebuah algoritma yang dapat memecahkan sistem keamanan, yang ternyata algoritma tersebut sekarang dipakai oleh para teroris untuk memuluskan aksinya. Pihak teroris kemudian berhasil melacak keberadaan Farrell yang sedang dalam perjalanan menuju Homeland Security. Maylin kemudian menyamar sebagai petugas operator lalu lintas dan mengubah arah tujuan mereka agar nantinya mereka mudah untuk disergap. Tak lama kemudian, sebuah helikopter pun terbang mendekat dan melepaskan tembakan membabi buta ke arah mobil mereka. McClane lalu berhasil kabur untuk sesaat. Ia kemudian masuk ke dalam terowongan dan kemudian berhasil melumpuhkan dan menghancurkan helikopter tersebut. Throwing a car at me? Stop. Mengira kalau McClane dan Farrell telah tewas, Gabriel lalu memerintahkan timnya untuk melanjutkan ke tahap ketiga, yakni menguasai sumber daya gas, air, listrik, dan bahkan juga nuklir. Sementara itu, salah satu anak buahnya Gabriel yang bernama Emerson telah tiba di Woodlawn, sebuah fasilitas rahasia yang menyimpan seluruh data-data keuangan masyarakat negara Amerika. Emerson dan timnya berhasil masuk ke dalam fasilitas tersebut dengan menyamar menjadi petugas kesehatan anti-antraks dan kemudian melumpuhkan semua petugas amanan yang sedang berjaga di situ. Setelah itu, Emerson dengan mudah masuk ke ruangan server yang berada di level 4 dan kemudian bersiap-siap untuk meretas dan mendownload seluruh data yang ada di dalam server itu. Sementara itu di tempat lain, McClane dan Farrell tiba di markas polisi NYPD. Farrell kemudian melihat dengan sangat jelas dampak kepanikan di masyarakat yang ditimbulkan oleh skema Fire Cell ini. Tak lama kemudian, di semua tayangan televisi ditampilkan video Gedung Putih yang diimbuhi dengan beberapa macam pesan. Dan tak lama kemudian, Gedung Putih itu pun akhirnya meledak. Can you put the news back on? This is the news. Namun ternyata itu hanyalah manipulasi visual para teroris. Dan tak lama kemudian seluruh jaringan telepon seluler pun dimatikan oleh mereka. Farrell kemudian menggunakan Nokia 9300 yang ia reset ulang dan menyambungkannya ke satelit komunikasi yang masih berfungsi. Ia kemudian menjelaskan dengan bahasa simpel bagaimana Fire Cell itu bisa berjalan jika kendali energi berada di tangan para teroris. Dan kendali tersebut hanya bisa dilakukan dengan mengontrolnya secara langsung di tempatnya.
Mengetahui hal tersebut, mereka berdua pun lalu memutuskan untuk pergi menuju pusat kendali tenaga zona timur yang berada di Middleton, West Virginia. Sementara itu, Maylin dan tim terorisnya lebih dulu sampai di Middleton. Mereka lalu melumpuhkan para penjaga dan juga karyawan di sana. Ia kemudian mengambil alih dan menguasai sistem pusat kendali tenaga zona timur. Beberapa jam kemudian, McClane dan Farrell tiba di Middleton. Kehadiran mereka lalu diketahui oleh Maylin. Ia lalu mengutus tim yang lainnya untuk menghabisi McClane dan juga Farrell. Tapi seperti yang sudah kita ketahui, McClane pun akhirnya berhasil melumpuhkan mereka. Maylin kemudian berhasil dicegat oleh McClane sebelum ia berhasil mematikan salah satu generator tenaga. Farrell kemudian mengambil alih dan berupaya untuk menormalkan kembali. Tetapi, Maylin berhasil lepas dari sergapan dan kemudian menghajar McClane. Farrell kini harus berada di bawah ancaman Maylin yang memerintahkannya untuk membatalkan semua yang telah dilakukan oleh Farrell. Tapi tiba-tiba, McClane kemudian berhasil membunuh si cantik Maylin dengan menabrakkan mobil ke tubuhnya dan menjatuhkannya di lubang elevator. Farrell pun lalu berupaya kembali untuk menormalkan sistem. Tak lama kemudian, Gabriel menelpon dan kaget karena yang mengangkat telepon tersebut adalah McClane. Farrell akhirnya berhasil meretas dan merekam tampilan wajah Gabriel yang kemudian mereka kirim ke Bowman. Melihat foto Gabriel, Bowman lalu terkejut dan menjelaskan siapa Gabriel dan apa saja yang bisa ia lakukan dengan kapabilitas yang ia miliki. Marah karena mengetahui McClane masih hidup dan mengacaukan rencananya, Gabriel pun lalu mengalihkan sejumlah besar gas alam menuju ke tempat McClane dalam upaya untuk membunuh mereka berdua. Meskipun begitu, mereka berdua berhasil kabur dan selamat dari ledakan dahsyat tersebut. They're sending the gas lines here. Gas lines? What gas lines? McClane dan Farrell kemudian melakukan perjalanan dengan menggunakan helikopter yang Maylin tinggalkan, menuju rumah seorang hacker senior bernama Frederick Kaludis alias Warlock yang tinggal di Baltimore. Warlock kemudian membantu mereka dengan mengidentifikasi potongan kode yang ditulis oleh Farrell yang kini digunakan oleh Gabriel sebagai sarana untuk mengakses data-data keuangan di gedung jaminan sosial di Woodland. Warlock juga memberitahu bahwa Gabriel adalah seorang pakar keamanan cyber di Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun sayangnya, kepintarannya justru membuat ia dipecat dari jabatannya. Jadi boleh dibilang ini adalah ajang balas dendam oleh Thomas Gabriel yang dicampakkan oleh negaranya sendiri. Warlock kemudian menjalankan trace route untuk mengetahui lokasi Gabriel. Gabriel yang menyadari itu lalu memanfaatkan koneksi tersebut dan memberitahukan kalau kini ia telah mengetahui lokasi Lucy, anak perempuannya McClane, dan mengancam akan segera menculiknya. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Gabriel kemudian berhasil menjemput Lucy dan membawanya ke hadapan Gabriel. McClane dan Farrell kemudian pergi menuju Woodlawn dan berhasil menyusup masuk ke dalam fasilitas tersebut. Farrell lalu mencoba mengakses sistem untuk menyalakan alarm turbin yang mungkin akan memberikan peringatan kepada pihak FBI. Miguel Bowman yang dulunya pernah menjadi partner kerjanya Gabriel kemudian mengetahui bahwa Woodlawn sebenarnya adalah fasilitas rahasia dari NSA yang dimaksudkan untuk membackup catatan pribadi dan seluruh data keuangan negara Amerika Serikat jika suatu saat nanti terjadi serangan cyber, yang tentu saja nominalnya mencapai miliaran dolar Amerika. Ironisnya, fasilitas tersebut justru didesain dan dirancang oleh Gabriel sendiri. Kembali ke Woodlawn, salah satu anak buah Gabriel berhasil menciduk McClane dan Farrell, tapi kemudian berhasil dilumpuhkan oleh McClane.
Gabriel lalu memberikan kesempatan kepada Lucy untuk membujuk ayahnya agar mau berkoordinasi. Namun Lucy justru memberitahukan kepada McClane bahwa kini jumlah komplotan mereka tinggal 5 orang. Dad. Now there are only 5 of them. Farrell lalu masuk ke dalam ruangan server dan menemukan sebuah perangkat yang terpasang sedang mengunduh seluruh data ke dalam harddisk portable. Ia kemudian berhasil masuk ke dalam sistem itu dan mengenkripsi data tersebut tepat sesaat sebelum ia ditangkap oleh Emerson. Dan akhirnya ia disekap bersama dengan Lucy di satu ruangan yang sama. Gabriel akhirnya membawa Farrell dan Lucy bersamanya saat pergi dari Woodlawn menggunakan mobil van Mercedes Sprinter. McClane lalu mengejarnya dan loncat ke truk kontainer dan kemudian berhasil membajak truk tersebut. Ia lalu menghubungi Bowman menggunakan radio CB yang ada di dalam truk itu dan memberitahukan nomor plat mobil van tersebut untuk dilacak oleh Bowman. Gabriel lalu mengakses sistem komunikasi pesawat F-35 dan memerintahkan pilotnya untuk menyerang truk yang dikendarai oleh McClane. Jet tersebut kemudian mulai menembaki truk besar itu. Namun pesawat itu justru hancur oleh puing-puing jembatan. McClane sendiri berhasil loncat dan selamat dari ledakan pesawat tersebut. Sementara itu, Gabriel dan rombongannya kemudian tiba di sebuah hanggar. Ia lalu memerintahkan Farrell untuk mendekripsi kode data keuangan yang ia buat sendiri. Tapi Farrell menolaknya, yang justru membuat Gabriel harus menembak lututnya dan juga mengancam akan membunuh Lucy. Tak lama kemudian, McClane tiba di hanggar dan membunuh 2 orang anak buah Gabriel. Tapi ia sendiri terkena tembakan oleh Emerson di bahu kanannya. Gabriel lalu berhasil menyekap McClane dan memposisikan dirinya di belakang McClane. Ia lalu meletakkan laras pistol di bahu McClane yang terluka. McClane kemudian menarik pelatuk pistol itu yang membuat peluru itu tembus dan bersarang di tubuh Gabriel dan kemudian membunuhnya. Sedangkan Emerson berhasil ditembak dan dibunuh oleh Farrell. Dan ya, seperti biasa, polisi akan selalu hadir ketika kejadian kejahatan telah selesai. McClane, Lucy, dan Farrell akhirnya bisa terselamatkan. Dan film Live Free or Die Hard pun selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.